Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku terkasih oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita bisa sama-sama berkumpul di ibadah doa pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu untuk mengambil sikap dengan hati sungguh-sungguh kita saat teduh. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah baik kepada kami. Kami tahu ya Tuhan, dalam segala perkara Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang percaya dan berharap kepadamu. Itu sebabnya ajarkan kami ya Tuhan untuk bisa menghitung hari-hari kami supaya kami semakin mengerti rencanamu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mau hadir dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik. Amin. Bapak Ibu, kita angkat pujian kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini ku kan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini ku kan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini ku kan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini ku kan adakan syukur bagimu. Selamat malam Bapak Ibu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur
pada saat ini kami dapat berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu ini hanya ke dalam tangan-Mu, Bapa. Pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah Tuhan kasihanilah aku. Nas firman Tuhan diambil dari Mazmur pasal yang ke-41 ayat yang ke-5. Mazmur pasal 41 ayat 5. Kalau aku, kataku, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Bapak Ibu, sejak manusia dilahirkan sampai menjadi tua, saya rasa tidak ada seorang pun yang selalu sehat, tidak pernah mengalami sakit. Ada begitu banyak penyakit di dunia ini, mulai dari flu ringan, demam, sampai penyakit kronis seperti kanker. Saat ini mungkin kita berada dalam kondisi yang sehat, namun kita tidak tahu sampai kapan kita akan tetap sehat. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menjamin kalau dirinya akan tetap sehat, bebas dari sakit. Kita hanya bisa berupaya agar kita tetap sehat dengan menjalankan pola hidup yang sehat. Kita tidak pernah menyangka bahwa dunia ini akan diguncang oleh pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini telah membuat seluruh dunia tunduk padanya. Akibat pandemi ini, sampai saat ini sedikitnya ada 5 juta orang telah meninggal dunia. Kita baru saja merasa lega karena selama beberapa bulan terakhir ini, orang yang terpapar COVID semakin sedikit. PPKM juga sudah diturunkan, ada yang ke level 1, ada yang di level 2, sehingga kita bisa beribadah meskipun masih terbatas. Kita bisa berkumpul bersama keluarga, dan kita juga bisa pergi berlibur. Tetapi dalam beberapa hari ini, dunia kembali diguncang oleh varian virus baru yang lebih menular lagi, yang bernama Omikron. Kita merasa sepertinya masalah virus ini tidak selesai-selesai. Kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Akan tetapi ada pelajaran yang bisa kita peroleh melalui pandemi ini. Melalui pandemi ini, Allah sebenarnya sedang mengingatkan kita untuk memikirkan kembali apa yang menjadi tujuan hidup kita. Apa yang menjadi prioritas hidup kita. Apakah kita masih terus mengejar kehidupan duniawi dengan segala janji-janjinya yang sangat rapuh itu. Dunia ini memang menjanjikan keamanan dan kenyamanan. Tetapi pada ujung-ujungnya kita hanya akan mendapatkan kebinasaan. Firman Allah berkata, berpalinglah, mengapa harus binasa bersama dunia ini? Dunia ini memang sudah ditakdirkan untuk binasa. Namun jika kita mau berpaling dari dunia ini melalui dan percaya kepada Injil, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Jika kita memperhatikan tren yang sedang terjadi pada saat ini, melalui berbagai peristiwa besar yang terjadi seperti perubahan iklim, bencana alam, resesi ekonomi, peperangan yang terus berlanjut seiring dengan pandemi ini, kita tahu bahwa dunia ini akan segera berakhir. Jika kita masih mengasihi dunia ini, maka kita akan menjadi orang yang bodoh karena masa damai sekarang ini akan segera berakhir. Tentu saja setan akan berusaha membingungkan dan menyesatkan kita bahwa masih ada harapan dari dunia ini. Namun dalam kenyataannya dunia yang kita lihat sekarang ini sedang berjalan menuju kemusnahannya, seperti yang digambarkan dalam kitab Wahyu. Selangkah demi selangkah menuju kebinasaan dan pada akhirnya nanti musnah sepenuhnya. Kiranya melalui peristiwa pandemi ini, kita dapat merenungkan secara mendalam kehidupan kita, seperti apa kehidupan yang sedang kita jalani. Marilah kita prioritaskan hidup kita untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya.
Allah telah mengingatkan kita, kiranya kita tidak menganggap sepi kekayaan kemurahan Allah, kesabaran dan kelapangan hatinya. Bapak Ibu, nas firman Tuhan hari ini merupakan bagian dari doa Daud ketika meminta penyembuhan. Ketika Daud sakit, dia berseru kepada Tuhan, Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Mungkin ada orang yang bertanya, doa seperti apa yang didengar oleh Tuhan? Saya sudah sering berdoa, tetapi doa saya kok sepertinya membentur tembok. Tuhan sepertinya tidak mendengar doa saya. Doa yang didengar Tuhan tentu bukanlah doa yang semata-mata meminta-minta untuk kepentingan diri sendiri. Apalagi doa yang berisi klaim akan janji-janji Allah, seakan-akan Allah berhutang kepada kita untuk mengabulkan doa kita. Allah tidak akan mendengar doa yang egois, karena tidak sesuai dengan kehendaknya bagi kita. Doa yang didengar Tuhan adalah doa yang datang dari kerendahan hati. Daud datang kepada Allah dengan penuh kerendahan hati. Dia berkata, Tuhan, kasihanilah aku. Perkataan kasihanilah aku ini juga pernah keluar dari mulut Bartimeus. Bartimeus adalah seorang pengemis yang matanya buta. Dia selalu duduk di pinggir jalan. Suatu ketika dia mendengar bahwa Yesus sedang melewati tempat dia berada. Suasana sedang ramai karena Yesus diikuti oleh banyak orang. Dia tidak memiliki kesempatan untuk mendekati Yesus. Dia hanya bisa berteriak, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Ungkapan kasihanilah aku ini akan susah kita ucapkan kalau kita merasa tinggi hati, gengsi dan malu. Karena ungkapan ini memposisikan diri kita lebih rendah dan lebih lemah dari orang itu. Kita mengharapkan pertolongan dari orang itu. Hanya orang yang rendah hati, yang rela melepas gengsi dan malunya, yang berani berkata demikian, apalagi di depan orang banyak. Yesus melihat kerendahan hati dari Bartimeus, dan dia juga melihat iman dari Bartimeus, sehingga dia menyembuhkan Bartimeus. Suatu ketika, Yesus memberikan perumpamaan tentang dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah orang Farisi, dan seorang lagi adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Dari doanya kita melihat orang Farisi ini merasa lebih baik dari orang lain. Dia merasa dirinya hidup benar, tidak melakukan dosa. Yang dia tonjolkan adalah egonya. Doanya penuh dengan klaim atas kehebatan dirinya. Seakan-akan dia tidak memerlukan belas kasihan dan anugerah dari Tuhan. Sebaliknya, berlawanan dengan orang Farisi ini, pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Dia tidak berani mengangkat kepalanya. Melainkan dia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Dengan penuh kejujuran dan kerendahan hati, pemungut cukai yang berdosa ini memohon belas kasihan Allah. Hatinya terbuka untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Bapak Ibu, doa manakah yang didengar oleh Allah? Yesus berkata, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Dan orang lain, yaitu orang Farisi itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Allah tidak suka dengan orang yang sombong. Karena orang yang tinggi hati, mereka merasa tidak memerlukan Tuhan. Walaupun Daud adalah seorang raja, tetapi dia menyadari
Dirinya penuh kelemahan dan kekurangan, sehingga dia membutuhkan pertolongan Tuhan. Tidak peduli kita kaya atau miskin, memiliki kedudukan yang tinggi atau rendah, kita semua memerlukan pertolongan Tuhan. Bahkan setiap tarikan napas kita sebenarnya merupakan anugerah Tuhan. Daud sungguh-sungguh menyadari bahwa hidupnya tidak terlepas dari pertolongan Tuhan. Sikap seperti ini menyatakan keterbukaan hatinya untuk menerima tangan pengasihan Tuhan yang siap menolong dia. Daud meminta belas kasihan Allah supaya dia disembuhkan dari penyakitnya. Ketika kita sakit, apa yang menjadi respon kita, Bapak Ibu? Apakah kita hanya mengeluh, berkeluh kesah, menyalahkan diri, atau menyalahkan orang lain? Tuhan telah memberikan akal dan pikiran kepada kita, sehingga kita bisa mencari dokter, memakai obat-obatan, dan beristirahat. Meskipun demikian, dalam banyak hal kita sangatlah terbatas. Pada saat anak perempuan kami sakit, kami merasakan pertolongan Tuhan. Tuhan menolong dalam waktu yang tepat, dokter yang tepat, dan obat-obatan yang tepat, sehingga semua berjalan dengan baik. Kami yakin hanya dengan pertolongan Tuhan, semua itu dapat berjalan dengan baik. Kami bersyukur untuk keluarga dan teman-teman yang berdoa meminta belas kasihan dan pertolongan Tuhan. Daud juga mengatakan bahwa dia berdosa terhadap Allah. Mungkin kita bertanya, apakah penyakit dari Daud ini adalah karena perbuatan dosanya? Lalu apakah semua penyakit yang kita alami adalah karena perbuatan dosa yang kita lakukan? Memang ada penyakit yang disebabkan oleh perbuatan dosa, tetapi tidak semua penyakit disebabkan oleh dosa. Kita mungkin saja menderita dan sakit karena perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang lain. Iblis juga bisa membuat kita sakit. Ayub mengalami penderitaan yang luar biasa. Seluruh kulit tubuhnya bernanah dari kaki sampai kepala. Rambutnya rontok semua. Tetapi penyakit yang diderita Ayub ini bukanlah karena dosa yang dia lakukan. Allah mengizinkan iblis untuk mencobai iman Ayub. Ada juga penyakit yang Allah izinkan kita alami untuk kebaikan kita, untuk menegur dan mendidik kita. Ibrani 12 ayat 6 berkata, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Bapak Ibu, celakalah kita jika Allah tidak lagi peduli dan membiarkan apapun yang kita lakukan. Allah menempatkan suatu duri di dalam daging Rasul Paulus. Paulus berdoa agar duri itu lepas darinya. Tetapi Tuhan membiarkan duri itu tetap ada. Tujuannya adalah supaya dia tidak menjadi sombong dengan kemampuan dan kepintarannya. Allah mengasihi kita sehingga kadang dia perlu menghajar kita. Jika tidak jadi Bapak Ibu, tidak semua penyakit disebabkan oleh dosa. Janganlah kita langsung berpikiran sempit dan memvonis bahwa sakit itu adalah akibat dosa. Di saat kita sakit, marilah kita berdoa kepada Allah sambil merenungkan dan mengevaluasi diri kita. Sehingga kita dapat mengerti kehendak Allah. Supaya kita dapat memiliki kehidupan yang lebih baik dan lebih memuliakan Allah. Daud memang berdosa karena merencanakan pembunuhan terhadap Uria. Namun dia dengan sungguh-sungguh dan penuh penyesalan berdoa meminta pengampunan dari Allah. Berbeda dengan Yudas Iskariot. Tetap Bapak Ibu tidak kira berapa besar dosa yang telah kita lakukan. Asal kita dengan sungguh-sungguh bertobat dan dengan penuh kerendahan hati memohon pengampunan dari Allah, Allah akan mengampuni kita. Doa Daud meminta penyembuhan ini menjadi sempurna dengan pengakuan dosanya kepada Allah. Mazmur Daud yang meminta penyembuhan ini ditutup dengan suatu kesimpulan bahwa Tuhan berkenan mendengar dan menjawab doa orang yang tulus dan dipanjatkan dengan kerendahan hati. Orang-orang seperti itulah yang akan mendapatkan pertolongan Tuhan pada waktunya. Daud menutup seluruh rangkaian Mazmur
dari pasal 1 sampai pasal 41 dengan pujian kepada Allah. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Ya, amin. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau mengasihi orang yang rendah hati. Engkau mendengar doa orang yang dengan tulus dan rendah hati memohon kepadamu. Kami menyadari keterbatasan dan kelemahan kami. Untuk itu kami meminta, kami memohon Engkau senantiasa berbelas kasihan dan memohon kami dan menolong kami di dalam setiap pergumulan kami. Kiranya kehidupan kami semakin hari semakin memuliakan Engkau. Di masa pandemi ini, kami meminta pertolongan-Mu agar kami dapat lebih lagi memprioritaskan Engkau di dalam kehidupan kami. Ampuni semua dosa dan pelanggaran kami. Berkatilah anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ya, kita bersyukur mendengarkan renungan firman Tuhan yang disampaikan oleh speaker Ali Sutrisno. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu kita mengangkat pujian kita sebelum kita mengangkat doa syafaat. Arti kehadiran-Mu. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselam, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Oh, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran.
Bapak Ibu, kita angkat doa syafaat kita. Yang pertama adalah berdoa untuk persoalan COVID yang dimana kita ketahui COVID varian baru yang dinamakan Omicron. Sesuai berita yang kita ketahui bersama bahwa ada beberapa negara yang sudah ada COVID varian Omicron ini, juga termasuk negara tetangga yaitu Singapura yang kita dengar sudah memasuki di negaranya. Mari kita bersama-sama untuk mendoakan virus corona baru ini yang bernama Omicron. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang di dalam surga, kami tahu ya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang hidup bagi kami semua. Tuhan, hari ini kami ingin mendoakan untuk setiap permasalahan, untuk setiap persoalan yang kami alami ya Tuhan, terutama di dunia ini. Terkhususnya untuk virus corona yang telah kami lalui, yang telah kami berjuang bersama-sama, dan kini keluar lagi berita yang baru ya Tuhan, yaitu virus Omicron ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya virus varian baru ini bisa segera diatasi dengan baik ya Tuhan. Engkaulah yang menjamah setiap pemerintah-pemerintah yang di negara tersebut, sehingga mereka bisa tepat dengan sasarannya mengatasi virus Omicron ini ya Tuhan, sehingga kehidupan ekonomi dan sosial bisa berjalan dengan baik di setiap negara-negara ya Tuhan. Terkhususnya juga di Indonesia ya Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Jangan Engkau biarkan virus Omicron ini menyebar di Indonesia. Kami percaya, kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau turut bekerja di antara kami semua ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita juga berdoa untuk di akhir tahun kita ini, di libur Natal dan Tahun Baru. Kita tahu bahwa baik pemerintah maupun warga masyarakat sedang bergumul bagaimana melewati liburan Natal dan Tahun Baru yang akan datang. Mari kita berdoa kiranya kita diberikan hikmat dan kebijaksanaan oleh Tuhan di dalam melewati liburan Natal dan Tahun Baru ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami kembali berdoa, terkhususnya untuk di akhir tahun ini ya Tuhan. Kerinduan kami dalam mengadakan acara Natal ya Tuhan, di setiap gereja-gereja. Tuhan yang turut campur tangan, biarlah rencana Tuhan yang terbaik untuk setiap gereja-gereja-Mu ya Tuhan. Biarlah acara yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan baik. Dan setiap pelayanan-pelayanan di dalam Natal juga dipakai oleh Engkau ya Tuhan. Dan kami juga merindukan hari libur di akhir tahun ini ya Tuhan. Di tahun baru ini, kami tahu kami memasuki virus yang baru ini Tuhan, dan sehingga kami tidak bisa kemana-mana. Tapi kerinduan kami Tuhan hanya mendekatkan diri kepada Engkau ya Tuhan. Kau berkati setiap keluarga kami di dalam akhir tahun ini, dalam kelahiran Engkau Tuhan, hari Natal dan Tahun Baru ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ya Tuhan, sehingga bermakna dan memuliakan Tuhan di dalam akhir tahun ini. Amin. Kita juga berdoa bagi keamanan dan keselamatan para driver online dan para penumpang, di mana kita juga tahu baru-baru ini kita mendapatkan berita seorang gadis menjadi customer di penumpang dalam driver online ini ya. Kita mendoakan untuk setiap yang menjadi driver online ini diberikan hati yang sungguh-sungguh bekerja,
tidak meniatkan jahatnya kepada setiap customer. Kita berdoa kiranya para driver terhindar dari para customer, terhindar dari penumpang, terhindar dari driver yang berniat jahat. Demikian juga driver juga menjauhkan niat-niat jahatnya kepada penumpang. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mendoakan untuk driver online ya Tuhan yang baru-baru ini terjadi, yang meniatkan jahatnya kepada penumpang, tetapi Engkau memberkati penumpang Tuhan sehingga tidak terjadi lebih dalam lagi ya Tuhan kejahatannya. Tuhan Kau berkati kami semua Tuhan di dalam kehidupan dalam kota ini ya Tuhan. Biar Tuhan yang menyertai dan bersama kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan doa syafaat kita angkat pujian kembali. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhilah kami semua. Kami rindu ya Tuhan, Engkau selalu ada di dalam hidup kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Kita ulangi, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Kembali kita angkat
doa syafaat kita. Berdoa untuk kegiatan gereja pada bulan Desember ini, yaitu di tanggal 17 Desember, KKR Natal MDC akan diadakan di tanggal 17 Desember. Dan di tanggal 19 Desember akan diadakan perayaan Natal Konta di Lubuk Pakam. Lalu di tanggal 21 Desember akan ada kunjungan Natal di MDC. Yang terakhir juga tanggal 25 Desember, ibadah Natal dan baptisan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, kami berdoa Tuhan khususnya di dalam Desember ini banyak kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan Tuhan, yaitu di tanggal 17 Desember kami akan adakan KKR Natal di MDC. Kiranya Tuhan turut campur tangan di dalam setiap pelayanan dan hamba Tuhan juga ya Tuhan. Kami juga ingin mendoakan untuk di tanggal 19 Desember yang dimana kami akan merayakan Natal Konta di Lubuk Pakam. Engkau berkati. Di tanggal 21 Desember kunjungan Natal MDC, dan di tanggal 25 Desember akan diadakan ibadah Natal dan pembaptisan ya Tuhan. Di semua acara yang kami rencanakan ini Tuhan, kami tahu ketika kami menaruh harapan kami di dalam tangan-Mu, Engkau turut campur tangan ya Tuhan. Walaupun di tengah-tengah permasalahan virus Corona ini, biarlah setiap apa yang kami inginkan, apa yang kami rindukan di dalam tahun ini, Engkau lancarkan ya Tuhan. Tuhan turut campur tangan, karena Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa untuk pembangunan rohani di tempat umat Tuhan ini. Mari kita berdoa agar semua hamba Tuhan, majelis dan jemaat terus mengalami kebangunan rohani, cinta Tuhan dan sesama. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami mendoakan juga untuk setiap pelayanan di dalam gereja dan juga majelis dan juga setiap jemaat. Biarlah mereka terus mengalami kebangunan kerohanian kami ya Tuhan, di mana kami sungguh-sungguh datang untuk menyembah dan belajar setiap firman Tuhan dan bisa menjadi pedoman bagi hidup kami Tuhan, yang bisa membangun iman kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin seperti Engkau yang memiliki cinta, yang memiliki damai Tuhan. Kami ingin memiliki mata yang seperti Engkau ya Tuhan, yang memancarkan kasih, dan hati seperti Engkau yang memancarkan seputih hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya kami juga peka terhadap kehendak Tuhan dan taat di setiap firman-Mu ya Bapa. Kau berkati kami semua ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa bagi anggota keluarga yang masih belum percaya. Kita tahu bahwa ada banyak anggota keluarga jemaat yang masih belum percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin mereka adalah pasangan hidup, anak, ataupun saudara, maupun orang tua. Mari kita berdoa buat keselamatan mereka. Tuhan Allah Bapa kami, kembali kami berdoa ya Tuhan, terkhususnya untuk setiap jemaat-jemaat di dalam gereja ini yang mungkin belum mempercayai Engkau ya Tuhan. Jemaat di tempat ini yang memiliki keluarga, teman, orang tua, Engkau pakai setiap mereka ya Tuhan untuk mengabarkan kebaikan-Mu kepada mereka, sehingga keluarga atau teman-teman di sekitar
kami semua Tuhan dapat mempercayai Engkau ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau turut campur tangan. Karena kami tahu kami lemah ya Tuhan. Ketika kami mengandalkan kami sendiri, kami tidak sanggup ya Tuhan. Tetapi kami butuh Engkau ya Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita angkat pujian kita. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari Bapak Ibu, saya mengundang untuk kita semua berdoa untuk secara pribadi kita sendiri. Mari kita bersatu dalam doa sambil musik mengalir. Amin. Kita ulangi pujian ini. Janji-Mu seperti fajar ketika ku hadapi kehidupan ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu
Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. 我们一起来念主祷文。Kita doa Bapa kami，我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，就同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun kondisi kita, apapun yang sedang kita hadapi, datanglah kepada Tuhan. Mari kita mohon belas kasihan-Nya. Tuhan mengasihi kita dan Dia selalu mendengarkan setiap seruan kita yang kita sampaikan dengan rendah hati di hadapan-Nya. Maka kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah senantiasa menyertai kita sekalian, memberikan kita kekuatan, keyakinan, dan iman untuk terus berdoa, memohon belas kasihan Tuhan di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan di dalam hidup kita setiap hari, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.